Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat? Bagaimana menurut pendapat kalian? Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun terhadap Riko Aprianto, usia saat kejadian 37 tahun. Riko Aprianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkosaan. Riko Aprianto memperkosa keponakannya sendiri saat berada di kebun kopi milik korban. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Sudah adilkah putusan Pengadilan Negeri Lahat terhadap Riko Aprianto? Berikut kronologi kejadiannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di kebun kopi di Desa Pulau Baringin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Saat itu, korban sedang memetik kopi. Lalu datang Riko dan berkata, "Kamu sendirian di kebun ini?" Korban menjawab, "Ya, mengapa paman ada di kebun ini?" Tiba-tiba Riko langsung memeluk paksa badan korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata, "Ayo kita berhubungan badan." Mendengar perkataan Riko tersebut, korban menjadi sangat takut. Lalu korban memberontak dengan menggerakkan badannya untuk melepaskan pelukan Riko. Namun Riko tetap memeluk korban dengan sangat kuat dan erat, sehingga membuat korban tidak berdaya. Baru saja Riko mau memulai perbuatan bejatnya, tiba-tiba hujan turun, sehingga Riko dan korban pergi ke pondok untuk berteduh. Pada saat tiba di pondok, korban berkata, "Jangan paman, kita masih keluarga." Namun Riko langsung berusaha kembali memeluk tubuh korban, sehingga membuat korban terjatuh ke tanah dengan posisi badan terlentang. Riko mengangkat badan korban dan kembali memeluk tubuh korban, dan korban terus berusaha untuk melepaskannya. Namun tidak bisa, karena tenaga Riko lebih kuat dari korban, sehingga membuat korban lemas dan tidak berdaya. Selanjutnya Riko melepaskan celana dan celana dalam korban dengan menggunakan kedua belah tangannya. Lalu Riko juga melepaskan celana yang digunakannya. Setelah itu, Riko mulai menyetubuhi korban. Kemudian, setelah selesai melakukan pemerkosaan tersebut, Riko berkata kepada korban, "Besok pagi paman kasih uang." Akan tetapi, korban tidak menjawab perkataan tersebut. Korban hanya menangis terseduh-seduh. Lalu Riko pergi dari pondok tersebut. Setelah mengalami pemerkosaan tersebut, kemudian korban pergi menemui saudaranya Rismidi yang berada sekitar 2 km dari kebun korban. Lalu korban bercerita dengan Rismidi dan istrinya bahwa korban telah diperkosa oleh pamannya sendiri. Setelah bercerita, Rismidi langsung mengantar korban pulang. Sesampainya di rumah, korban bercerita dengan keluarga dan suaminya tentang peristiwa yang dialaminya. Lalu korban bersama suaminya menemui Kades Pulau Beringin yang bernama Musanif. Korban menceritakan kepada Kades tentang peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengar cerita tersebut, Kades lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Sedangkan keluarga korban lainnya mencari keberadaan Riko. Berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat terhadap korban yang berusia 35 tahun, bahwa akibat perbuatan Riko, korban mengalami robekan baru pada alat kelaminnya. Pada saat Riko diamankan oleh warga, saat itu ada ibu dari Riko. Namun ibu Riko malah berkata, "Tangkap saja Riko, tidak usah berdamai." Lalu setelah itu, Riko ditangkap dan diamankan oleh warga ke Polsek Kikim Selatan. Diketahui, Riko adalah seorang duda yang sudah 2 kali menikah. Riko diceraikan oleh kedua istrinya
karena tidak pernah memberi nafkah. Riko juga sudah mempunyai 2 orang anak, sedangkan korban adalah keponakan Riko yang merupakan anak dari sepupu Riko. Dan korban sudah bersuami dan mempunyai 2 orang anak. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun terhadap Riko. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat?